Halo guys, kita bicara lagi soal korupsi timah. Karena rupanya kemarin kasus ini yang kemudian berujung dengan vonis 6,5 tahun Harvey Muiz ini belum cukup untuk mengoyak kewarasan akal sehat kita. Karena rupanya akal sehat kita kembali diuji nih, soal kasus ini ya, dengan dilaporkannya ke polisi Guru Besar Institut Pertanian Bogor Profesor Bambang Hero Saharjo yang jadi saksi ahli ya di kasus ini. Jadi memang saat ini Profesor Bambang sedang menjadi fokus utama dalam kontroversi terkait penghitungan kerugian negara sebesar 271 triliun dalam kasus korupsi timah ini. Nah, laporan ke polisi ini diajukan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung oleh Andi Kusuma, Ketua DPD Putra Putri Tempatan Organisasi Masyarakat di Bangka Belitung. Nah, adapun soal dasar pelaporannya ini didasarkan atas dugaan ketidakvalidan metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Profesor Bambang ini. Ya, jadi Andi Kusuma juga mengkritik bahwa Bambang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam menghitung kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan yaitu analisis citra satelit, katanya dianggap tidak memenuhi standar dan akurasi serta relevansi yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita lihat di laporan ini ditekankan adalah masalah utamanya adalah apakah Bambang ini, Profesor Bambang ini benar-benar kompeten untuk menghitung kerugian keuangan negara. Nah, sebenarnya kita tahu Profesor Bambang ini adalah ahli lingkungan. Ya, memang beliau bukan ahli keuangan negara. Nah, tapi masalahnya begini, apakah yang melaporkan ini juga kompeten untuk melaporkan hal ini? Apakah yang melaporkan juga bisa menunjukkan bagaimana menghitung kerugian yang benar? Saya rasa begini sih ya, seorang profesor tentu tidak akan bicara sembarangan apalagi di pengadilan. Nah, tapi yang lebih dari itu adalah bahwa seharusnya kita fokus pada kasusnya. Kalau memang diduga kerugian yang seperti ini, maka selidikilah, bongkar kasusnya, dan kita bisa lihat apakah kerugiannya sebesar itu atau bahkan mungkin bisa lebih besar dari itu. Jadi fokus ke kasusnya, bukan justru malah menyerang kredibilitas saksi-saksi ahlinya. Nah, saya rasa begini ya, sulit untuk tidak melihat gerakan oligarki di kejadian ini. Karena pelaporan ini dapat dilihat sebagai upaya oligarki untuk ya mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan narasi positif bagi mereka ya di publik mengenai kasus korupsi timah ini khususnya. Dan ini dilakukan dengan menentang kredibilitas saksi ahli. Nah ya, tentu pihak-pihak tertentu akan berusaha membungkam suara yang berpotensi mengungkap praktek korupsi di tambang timah ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa oligarki dapat menggunakan jalur hukum untuk melemahkan argumen yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka ini. Ya, ini akan dikhawatirkan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat juga ya. Karena kasus ini juga yang menimbulkan pertanyaan serius gitu tentang kebebasan berpendapat. Nah, kritikan tentang metode Bambang yang menggunakan citra satelit ini untuk menghitung kerugian lingkungan ini menunjukkan adanya ketidaknyamanan gitu ya terhadap pandangan yang berbeda dengan mereka. Nah, pembungkaman terhadap ahli yang berani mengungkapkan fakta dapat menciptakan ya suasana pressure, ketakutan, tekanan di kalangan akademisi dan para peneliti yang seharusnya mereka bisa bebas menyuarakan pendapat berdasarkan data, penelitian dan pengetahuan mereka tentunya. Nah, ini akan bisa berkembang lebih jauh lagi dan berdampak pada hukum dan keadilan. Nah, proses hukum yang terjadi juga mencerminkan bahwa pelemahan sistem hukum dapat bermasalah dengan penegakan keadilan.
Nah, jika laporan ini ditujukan untuk mendiskreditkan saksi ahli tanpa dasar yang kuat, maka hal tersebut dapat merusak integritas sistem peradilan. Ya, karena masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum tentunya. Terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara seperti ini. Ya, dengan demikian kasus ini saya rasa bukan hanya masalah teknis penghitungan kerugiannya, tapi juga merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi dalam demokrasi dan hukum di Indonesia. Upaya untuk membungkam suara kritis serta mempertahankan narasi positif terhadap oligarki ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Ya, saya rasa akibat dari korupsi timah ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara karena kerusakan lingkungan, tapi juga menyebabkan kerusakan otak, terutama dari orang-orang yang melaporkan guru besar sekali Pak Bambang ini. Salam.